Innalhamdalillah Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qala aidan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih sempat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling tinggi nilainya adalah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Adapun kita mampu datang di tempat ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada saudara-saudara kita di luar sana yang lebih kuat dari kita, lebih sehat dari kita, lebih pintar agama dari kita, mempunyai kekayaan yang lebih banyak dari kita, mempunyai harta yang lebih banyak dan jabatan yang lebih banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya hidayah sehingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka ini suatu kesyukuran kepada kita karena hari ini harta yang berlimpah bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, bukan uang yang berlimpah, tetapi hidayah yang tinggi, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apabila kita disibukkan dengan perkara-perkara agama, perkara-perkara iman. Karena perkara iman ini yang akan mengantarkan kita selamat di dunia yang sementara ini, lebih-lebih keselamatan yang selama-lamanya di akhirat kelak. Keselamatan yang ada awalnya, kebahagiaan yang ada awalnya, namun tidak ada akhirnya selama-lamanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, sungguh aku akan menambah nikmat tersebut. Dan siapa yang kufur atau ingkar terhadap nikmatku, maka niscaya azabku sangat pedih. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kalau engkau mau menghitung nikmatku, maka sungguh kalian tidak akan mampu. Walaupun air lautan dijadikan tinta untuk mengukir nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan sebagai kertasnya untuk menghitung atau menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya habis satu lautan air lautan ditambah lagi air lautan yang sebanyak itu, niscaya tidak akan mencukupi untuk menghitung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tak lupa saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan seluruh, bukan sebagian tapi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan setengah-setengah. Dan jangan setengah-setengah. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan seluruh. Kita tidak memilih-milih. Memilih-milih mana yang ringan itu yang dilaksanakan, yang berat ditinggalkan. Demikian juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita pilih-pilih yang ringan, kita tinggalkan, tetapi yang berat kita tidak bisa tinggalkan. Ini adalah hal yang keliru. Maka kita juga diperintahkan untuk senantiasa menghidupkan sunnah, mengikuti perintah-perintah, mengikuti apa akhlak dari baginda Rasulullah SAW mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih dalam keadaan bulan Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 1457 tahun yang lalu. Maka lahir seorang lelaki yang membawa manusia ini menjulumatil dari jahiliyah musyrik menuju kepada nur ilahi. Menjulumatil jannah ila ma'rifatul jannah. Seorang manusia yang bernama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal sekitar 1457 tahun yang lalu. Dilahirkanlah beliau oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Yang saat ini kita banyak memperingati, mungkin di daerah kita banyak memperingati dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat keagungan beliau, untuk mempelajari sejarah kehidupan beliau, bagaimana kita mengikuti akhlak-akhlak yang tertanam pada diri beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan-perjuangan dalam dakwah beliau yang perlu kita teladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kita untuk kita ikuti semua. Telah ada pada diri baginda Rasulullah suri teladan untuk kita ikuti semua bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan sungguh ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tepatnya, ini tidak ada perbedaan ulama tentang harinya, karena baginda Rasulullah SAW ditanya, kenapa kamu berpuasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, "Zaka yauma wulidtu." Hari ini adalah hari kelahiran saya. Hari ini adalah hari kelahiran saya. Dilahirkan oleh seorang ibu dan pada saat bernama Siti Aminah. Seorang ayah yang pada saat itu ketika beliau baru berumur di dalam janin 2 bulan dilahirkan. Sebelum dilahirkan maka orang tuanya Abdullah bin Abdul Muthalib telah meninggal lebih dahulu. Jadi beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Dan lahirlah pada saat itu ketika hari kelahirannya. Ketika hari kelahirannya muncul cahaya yang tidak tahu dari mana arahnya. Datang cahaya yang menerangi seluruh muka bumi. Heran Rasulullah. Sebagian gereja roboh. Api abadi di Persia padam saat itu. Ketika kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut datangnya bayi yang sangat mulia, yang sangat agung, yang namanya berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika lahir beliau sebagai adat kebiasaan dari orang Arab, maka anak ini disusui, disusukan kepada ibu susunya, disusukan kepada budak hamba saya namanya Suaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika umur 4 tahun di kampung namanya kampung Bani Sa'ad, ketika itu baginda Rasulullah SAW disusukan dengan ibu yang lain namanya Halimatus Sa'diyah. Hari ini kita banyak mengenal namanya Halimatus Sa'diyah. Ibu susu beliau ada 2, yang pertama Suaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Disusukan oleh beliau, maka datang Jibril alaihissalam menarik tangannya, dibelah jantung, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya dan dicuci pada saat itu. Ketika beliau sedang Abu Mat'ain, sedang bermain-main, berlarilah teman-temannya mengadukan kepada Halimatus Sa'diyah, Halimah, inna Muhammadun qad qutila, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh, kata mereka. Ketika didatangi, berubah wajahnya. Anas bin Malik yang 10 tahun menjadi khadim atau pembantu baginda Rasulullah SAW, Khadimtun Nabiyul Asrasin, 10 tahun dia menjadi khadim atau pembantu Rasulullah SAW, mengatakan, aku melihat sendiri dada baginda Rasulullah SAW yang bekas dibelah oleh Jibril alaihissalam. Itulah awal mula dibersihkan oleh Jibril alaihissalam dada beliau. Bukan diksi, bukan hayalan, tapi ini adalah kenyataan, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihat sendiri dada bekas daripada yang sering membawakan air mandi beliau, yang sering membawakan baju beliau, melihat sendiri bekas daripada dada yang telah dibelah oleh Jibril alaihissalam. Umur 4 tahun. Dan pada saat itu Halimatus Sa'diyah merasa khawatir, jangan-jangan anak ini ada apa-apanya, 4 tahun sudah dibelah, ada bekas belah di dadanya, maka karena takutnya dia kembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Kembalilah pada umur 4 tahun diasuh oleh ibunya Siti Aminah sendiri tanpa seorang ayah. Dan pada umur 6 tahun Halimatus Sa'diyah mengajak anaknya ini melihat kubur daripada bapaknya Abdullah di negeri yang bernama Yasrib atau saat ini dikenal dengan nama Madinah Munawwarah. Ketika dia menjenguk atau berziarah ke kubur daripada orang tuanya, didapatilah orang tuanya dan balik dari Madinah mau kembali ke Mekah, meninggal pula ibunya Siti Aminah. Umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Meninggal ibunya Siti Aminah di kampung yang bernama Abwa baina Makkah wal Madinah. Kampung Abwa di antara Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Umur 6 tahun beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Ini adalah guncangan yang terbesar, yang besar bagi baginda Rasulullah SAW. Pekerjaan beliau adalah menggembala kambing para bani daripada kakeknya, paman-pamannya, dan kambing daripada tetangga-tetangganya yang dipelihara oleh beliau. Bukan kambing sendiri, tapi kambing orang lain yang dipelihara oleh beliau. Umur 8 tahun, dan ketika ibunya meninggal dibawa pulang ke Mekah, dipelihara kembali oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Bapaknya namanya, ibunya namanya Siti Aminah, bapaknya namanya Abdullah, dan kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kakek bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seorang bangsawan Quraisy. Kalau dia mau duduk di samping Ka'bah, sudah disiapkan Yuda'u Firaus,
sudah disiapkan kasur untuk dia untuk duduk, karena dia adalah seorang bangsawan. Jadi baginda Rasulullah SAW lahir dari seorang bangsawan. Anak-anaknya ada laki-laki, ada 10 orang, tidak ada satupun yang berani duduk di atas kasur tersebut, kecuali baginda Rasulullah SAW, karena saat itu beliau masih anak-anak, masih kecil. Beliau masih kecil saat itu, sehingga kalau dia bermain-main di atas kasur dari kakeknya, maka paman-pamannya ini menarik. Jangan, ini adalah tidak ada yang berani duduk di atas kasur daripada kakek ini. Tapi kakeknya berkata, Daud, biarkan ini biasa, ini anak saya. Wallahi innahu lasya'na, bahwa sesungguhnya anak ini suatu saat kelak akan menjadi pemimpin seluruh alam, akan menjadi orang yang besar. Sudah ada firasat dalam hatinya, akan menjadi pemimpin bagi seluruh alam. Singkat cerita, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah yang panjang sebenarnya, perlu waktu yang banyak dalam membahas daripada kisah ini yang perlu kita ulang-ulangi sehingga kita melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita banyak melaksanakan maulid tapi membicarakan hal-hal lain yang tidak sejalan dengan tema daripada maulid tersebut. Padahal maulid itu bagaimana kita mengingat dan menteladani, membicarakan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai beliau wafat. Kemudian kita meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari kakeknya meninggal. Umur 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya, sudah ditinggalkan oleh bapaknya, dan berpindah asuh kepada kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun 2 bulan 10 hari meninggal pula daripada kakeknya. Habis berpindah asuh lagi kepada pamannya Abu Thalib. Berpindah asuh lagi kepada pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib lah ini yang membesarkan dia dengan kasih sayang. Abu Thalib adalah seorang pedagang di ilafi Quraisy. Ilafihim liyalatasyillahi wassalam. Perjalanan orang Quraisy kalau musim panas dia berangkat berdagang ke Yaman, dan musim dingin berangkat ke Syam. Dibawalah Nabi Muhammad SAW untuk menemani pamannya berdagang waktu itu. Kita cerita pada umur 25 tahun beliau berdagang ke sana kemari. Beliau tidak punya barang dagangan, membawa barang dagangan orang lain, bersama Sa'id bin Abi Sa'id temannya. Dan suatu ketika barang dagangan, salah seorang barang dagangan yang dibawa seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini heran, siapa yang membawa barang dagangan saya ini? Apabila dia yang bawa laku keras, banyak yang laku, keuntungan sangat besar kalau dia yang bawa ini. Maka diselidiki, ternyata yang membawa barang dagangannya itu seorang laki-laki bernama Muhammad yang sangat ganteng, rupawan dan amanah. Tidak pernah berbohong. Maka singkat cerita begitu, Khadijah binti Khuwailid memberitahu kepada temannya Nafisa, tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa saya ingin menikah dengannya. Jadi yang memberitahu adalah Khadijah yang ingin menikah kepada Muhammad, tetapi yang melamar beliau adalah kakek-kakek dan paman-paman dari baginda Rasulullah SAW, Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib, semua berkumpul melamar Khadijah binti Khuwailid yang sangat kaya. Imra'atun, seorang perempuan kaya, tajiratun, dia kaya, lata sarawin, banyak harta dan mulia. 2/3 harta kekayaan dari negeri Mekah saat itu milik dari Khadijah binti Khuwailid, sangat kaya. Tetapi ketika beliau meninggal, habis seluruh harta yang dikembangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dilamarlah saat itu, yang melamar adalah kakek-kakek dan paman-pamannya dengan
mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta. Satu ekor unta saat ini minimal 50 juta harganya. Kali 20 berarti baginda Rasulullah SAW melamar Khadijah binti Khuwailid dengan mahar sebesar sekitar 1 miliar 1 M. Baginda Rasulullah SAW bukan orang miskin, tetapi beliau sangat dermawan, low profile, tidak memamerkan kekayaannya. Setiap ada kekayaan, harta yang didapatkan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin disedekahkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri baginda Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu untuk kita ikuti. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya apabila kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah, ikuti aku, maka Allah mencintai kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup khutbah Jumat pada siang hari ini, saya akan menceritakan sebuah akhlak baginda Rasulullah SAW yang sangat fenomenal dan perlu kita, sangat penting untuk kita ketahui dan kita ikuti. Baginda Rasulullah SAW ketika wafat, maka Abu Bakar mendatangi Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Hai Aisyah, anakku, saya ingin bertanya, apakah ada akhlak atau amalan baginda Rasulullah SAW yang dia lakukan belum saya ketahui sampai beliau meninggal? Apakah ada amalannya yang belum saya ketahui sampai beliau baginda Rasulullah SAW meninggal? Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya setiap pagi baginda Rasulullah SAW mendatangi seorang Yahudi yang buta, sudah tua, renta, dan duduk jadi pengemis di ujung pasar sana. Dia datangi setiap pagi. Kemudian diberi makan orang tua Yahudi yang buta tersebut. Dia beri makan setiap pagi. Dikunyahkan makanannya sampai lembut. Kemudian diberi makan. Tetapi orang tua tersebut karena buta, kerjaannya mencaci maki Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW. Diberi makan oleh Rasulullah, tetapi dia hina dan caci maki terus setiap saat Rasulullah SAW. Karena dia tidak mengetahui siapa yang memberi makan beliau ini. Maka Rasulullah SAW dengan sabar, rendah hati, lembut memberi makan setiap hari, walaupun dicaci maki. Gila itu Rasulullah, menghina itu Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, tapi diberi makan setiap hari dalam keadaan merasuk setiap hari seperti ini. Dan sampai baginda Rasulullah SAW wafat. Maka Abu Bakar mengetahui hal itu, beliau ingin mengikuti jejak Rasulullah. Beliau mendatangi orang tua tersebut yang buta, pengemis, renta, yang setiap saat hanya kerjanya menghina Rasul dan mencaci Rasul. Dia memberikan makan. Dia berikan makan. Orang tua tersebut berkata, siapa kamu sebenarnya? Karena hari ini dengan yang kemarin beda orang yang memberi saya makan. Orang yang kemarin memberi saya makan itu orangnya lembut, orangnya penyayang, memberikan kasih sayang kepada saya. Makanannya pula lebih lembut, lebih lembut kalau orang sini mengatakan daripada makanan yang engkau berikan kepada saya. Dia senantiasa mengelus saya dengan kasih sayang, memberi saya makanan dengan kasih sayang. Hari ini tentu bukan engkau yang kemarin. Maka Abu Bakar berkata, hai orang tua, sesungguhnya orang yang biasa memberi makan kamu hari ini adalah orang yang sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Maka dia tanya, siapa sebenarnya orang itu? Maka Abu Bakar berkata, orang itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua tersebut menangis sejadi-jadinya dan menyesali perbuatannya selama ini menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat itu orang tua tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sangat banyak akhlak yang dipertontonkan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga orang-orang saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sangat sedikit yang masuk ke dalam Islam karena dakwanya, karena sangat dibanding daripada akhlak beliau. Sangat sedikit yang masuk karena peperangan, tetapi yang menjadi yang pertama ada di urutan pertama orang masuk Islam karena terkesan dengan akhlak beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di momentum bulan Rabiul Awal kali ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa meneladani dan menambah kasih sayang kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bisa meneladani daripada akhlak beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.